Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sistem pengelolaan keuangan negara serta pengelolaan keuangan BLU atau Badan Layanan Umum. Pertama-tama, perkenalkan dari tim kami ada 4 orang. Yang pertama ada Rizky Eka, Nur Safitri, NPM 202. Lalu kemudian ada Rizkita Putri Ramadhani, NPM 208. Lalu ada saya sendiri, Ainin Azari, NPM 209. Dan yang terakhir ada Cynthia Fatmarosi, NPM 213. Yang pertama mengenai ruang lingkup keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat menampung uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat menjadi milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara meliputi 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran negara. Yang keempat, penerimaan dan pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain. Yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kepentingan umum. Dan yang ketujuh, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pejabat perbendaharaan negara, terdiri atas yang pertama, Menteri Keuangan, kedua, Menteri atau pimpinan lembaga, yang ketiga, kuasa pengguna anggaran, yang keempat, pejabat pembuat komitmen, yang kelima, bendahara penerimaan, dan yang keenam, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu. Kemudian ada pejabat pengguna anggaran. Pejabat pengguna anggaran adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan anggaran APBN. Selanjutnya yaitu struktur organisasi pengelolaan keuangan negara. Di sini menurut undang-undang, struktur organisasi pengelolaan keuangan negara digambarkan seperti bentuk bagan yang sudah tertera di layar. Yang pertama ada kementerian atau lembaga sebagai pengguna anggaran. Terdapat dalam pasal 4 ayat 1. Lalu ada Satker sebagai penguasa pengguna anggaran. Di sini dijelaskan di pasal 4 ayat 2b. Dalam Satker sebagai kuasa pengguna anggaran dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pembuat komitmen, bendahara, penguji dan penerbit SPM, unit akuntansi, dan pengawas pelaksanaan anggaran. Selanjutnya ada dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Dalam penyusunannya, dokumen pelaksanaan anggaran terdapat 6 syarat. Yang pertama ada persyaratan, yang kedua ada sistem, mekanisme, dan prosedur, yang ketiga ada waktu penyelesaian, yang keempat ada biaya, yang kelima ada produk pelayanan, dan yang terakhir ada pengaduan pelayanan. Kemudian mekanisme pencairan anggaran. Pertama, KPA menyampaikan surat keputusan penetapan pejabat pembendaharaan kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN. Kedua, KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening pengeluaran sebagai penampungan dana DIPA kepada KPPN sebagai kuasa BUN. Ketiga, KPA menunjuk petugas pengantar SPM dan pengambilan SP2D maksimal 3 orang.
Petugas yang ditunjuk adalah pejabat pembendaharaan atau PNS yang memahami prosedur pencairan dana. Keempat, menyampaikan surat penunjukan KIPS kepada KPPN. Kelima, PPSPM melakukan registrasi pendaftaran PIN PPSPM sesuai Peraturan Nomor 19 PB 2012. Keenam, menyampaikan fakta integritas tahun anggaran berjalan di mana diperbarui setiap awal tahun. Ketujuh, melakukan pencairan dana dengan menggunakan aplikasi yang disediakan. Dan yang terakhir, melaksanakan penyampaian pelaporan keuangan ke KPPN, LPJ Bendahara, dan rekonsiliasi. Kemudian ada definisi BLU. BLU atau Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Tidak semua perguruan tinggi itu berstatus BLU, ada juga perguruan tinggi berstatus badan hukum. BLU sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Kemudian gambaran umum BLU. Keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLU, sejarah berdirinya dan perkembangan BLU sampai saat ini dan peranannya bagi masyarakat. Landasan hukum yang dimaksud adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang mendasari operasional BLU. Karakteristik bisnis BLU diringkas mengenai kegiatan utama atau pokok BLU, terutama yang menjadi layanan unggulan BLU dan upaya dalam menghadapi persaingan global. Pengelolaan keuangan BLU. Mengenai perencanaan dan penganggaran, BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Negara atau lembaga atau rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kemudian BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis 5 tahunan. Kemudian BLU mengajukan RBA kepada menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA KL, rencana kerja dan anggaran SKPD atau rancangan APBD. RBA BLU yang telah disetujui oleh menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan atau PPKD sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian RKA KL, rencana kerja dan anggaran SKPD atau rancangan APBD. Menteri Keuangan atau PPKD sesuai dengan kewenangannya mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLU dalam rangka pemrosesan RKA KL, rencana kerja dan anggaran SKPD atau rancangan APBD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN atau APBD. BLU menggunakan APBN atau APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA definitif. Pendapatan BLU. Pendapatan BLU yang pertama bersumber dari APBN atau APBD. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, hibah terikat dan tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Yang keempat, hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan atau hasil usaha lainnya. Lingkup pengelolaan keuangan BLU mencakup yang pertama, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, 3. Investasi, 4. Pengelolaan barang, yang kelima penyelesaian kerugian, dan yang keenam surplus dan defisit. Pejabat pengelola BLU terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Pemimpin berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang berkewajiban menyiapkan rencana strategi bisnis BLU, menyiapkan RBA tahunan, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU. Kemudian pejabat keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan RBA, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas,
melakukan pengelolaan utang piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLU, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan. Pejabat teknis BLU berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya, melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA, dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. Pembinaan dan pengawasan pada BLU. Pembinaan teknis BLU dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD terkait. Sedangkan pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan atau PPKD sesuai dengan kewenangannya. Dalam pelaksanaan pembinaan dapat dibentuk Dewan Pengawas. Pembentukan Dewan Pengawas berlaku hanya pada BLU yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dewan Pengawas BLU di lingkungan pemerintah pusat dibentuk dengan keputusan menteri atau pimpinan lembaga atas persetujuan Menteri Keuangan. Sedangkan Dewan Pengawas BLU di lingkungan pemerintah daerah dibentuk dengan keputusan gubernur atau bupati atau wali kota atas usulan SKPD. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.